P40 Rasa terima kasih Dewa. Setelah operasi Ara selesai, kini Ara susah dipindahkan ke ruangan inap pasien bersama dengan Dewa. Dewa sampai sekarang belum juga sadar dari pingsannya. Tente, kenapa Mas Dewa belum sadar juga? Tanya Ara sambil melihat Dewa terbaring lemah tak jauh darinya, dengan selang infus yang melekat di tangannya. Tante juga tidak tahu Ra, kata dokter sih tadi Dewa sebentar lagi akan sadar, jawab Mela yang juga melihat ke arah Dewa. Mas bangunlah, aku ingin kamu mengazani anak kita, gumam Ara dalam hati. Pintu ruangan dibuka oleh suster yang membawa boks bayi. Selamat sore, ucap suster itu saat memasuki ruang rawat Ara. Sore sus, jawab Mela dan Ara. Jadwalnya Baby Boy menyusui, ucap suster itu yang langsung menyerahkan anak Ara dan Dewa kepada Ara. Ara pun menyambutnya dengan senyuman. Terima kasih sus, ucap Ara. Sama-sama, oh ya, apa anak ibu mau diazani sekarang? Dia belum diazanin loh bu, ucap suster itu. Ara terdiam sambil melirik ke arah Dewa yang masih terbaring lemah. Mela yang melihat Ara melirik ke arah Dewa pun paham apa yang dirasakan oleh Ara. Nanti ya sus, kami sedang menunggu papanya sadar, Mela yang menjawabnya. Ya bu, kalau bisa jangan kelamaan ya bu, soalnya gak baik jika terlalu lama, ujar suster itu. Baik sus, jawab Mela. Kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini jika Baby Boy-nya sudah selesai minum ASI-nya, pamit suster itu. Ya sus, terima kasih sudah mengantarkan anak saya ke sini, kata Ara. Suster itu pun pergi meninggalkan ruangan rawat Ara dan Dewa. Mas, bangunlah anakmu belum diazani, apa kamu tidak mau mengasihi anakmu sendiri, ucap Ara sambil meneteskan air matanya. Mela yang melihat Ara menangis pun ikut menangis, termasuk anak yang ada di dalam gendongan Ara pun ikut menangis, seolah ia juga merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu. Uwe, tangis anak Ara semakin keras. Kap sayang, jangan menangis nak, ucap Ara menenangkan anaknya. Namun anak Ara bukannya berhenti malah semakin kencang menangis. Ara sudah berusaha untuk memberikan ASI namun anaknya tidak mau, masih terus menangis. Duh Tan, gimana ini? Anakku tidak mau berhenti menangis, ucap Ara yang panik saat anaknya terus menangis tidak mau berhenti. Coba sini tante yang gendong, ucap Mela yang langsung mengambil anak Ara dari gendongan Ara. Mela berusaha untuk menenangkan anak Ara dengan cara mengendong dan membawa berjalan-jalan di dalam ruangan Ara. Kap sayang, diam ya, ucap Mela menenangkan anak Ara, namun anak Ara tidak mau berhenti menangis. Dewa yang mendengar suara bayi menangis mulai terusik, dengan perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling ruangan untuk mencari suara tangis bayi itu, namun belum sempat melihat bayi, Dewa terlebih dahulu melihat Ara yang masih duduk di tempat tidur pasien. Sayang, panggil Dewa dengan lemah. Matanya sudah mulai berkaca-kaca saat melihat Ara. Ara yang belum tahu kalau Dewa sudah sadar, ia masih melihat Tante Mela yang sedang menenangkan anaknya. Dewa berusaha untuk mengerahkan tubuh dan Dewa langsung melepaskan alat infus yang melekat di tangannya. Darah segar langsung mengalir di tangannya. Sayang, panggil Dewa lagi dengan sedikit menaikkan volume suaranya. Ara dan Mela langsung menoleh ke arah Dewa, mereka langsung terkejut saat melihat Dewa sudah duduk di atas ranjang dan berusaha untuk turun dari ranjangnya. Mas Dewa, ucap Ara. Dewa, ucap Mela. Dewa mulai berjalan dengan perlahan mulai mendekat ke arah Ara, Dewa tak kuasa untuk menahan air matanya agar tak keluar, begitu juga dengan Ara juga sama tak bisa menahan air matanya. Saat Dewa sudah dekat dengan Ara, Dewa langsung memeluk Ara dengan erat. Ara sayang, ucap Dewa sambil menangis memeluk Ara. Mas Dewa, ucap Ara yang juga menangis di pelukan Dewa. Dewa dan Ara sama-sama menangis melepas rasa rindu di antara mereka. Dewa, apa kamu sudah mengingat kembali? Tanya Mela yang mendekat ke arah Ara dan Dewa yang sedang berpelukan.
Dewa menoleh ke arah Tentenya dan melepaskan pelukannya dari Ara. Ya Ten, aku udah mengingat semuanya, apa itu anakku? Tanya Dewa yang melihat bayi yang digendong oleh Mela sedang mengis. Ya dia anakmu, apa kau mau mengendongnya, tawar Mela. Ya, jawab Dewa. Mela pun langsung menyerahkan bayi mungil anak Ara dan Dewa kepada Dewa. Dewa pun langsung mengendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Saat bayi itu sudah ada di gendongan Dewa, bayi itu langsung berhenti menangisnya. Dia berhenti menangis, ucap Ara. Mungkin dia ingin digendong oleh papanya, ucap Mela tersenyum. Maafin papa ya nak, pasti kamu lama ya nungguin papa, ucap Dewa sambil mencium anaknya. Mas, anak kita belum diazani, apa kamu keberatan untuk mengazaninya? Tanya Ara. Baiklah, aku akan mengazaninya, tapi aku harus membersihkan diri dulu. Lihat tanganku mengeluarkan darah, ucap Dewa memperlihatkan tangannya yang mengeluarkan darah akibat alat infus yang Dewa paksa lepaskan tadi. Ya Allah Mas, kenapa bisa seperti itu? Tanya Ara terkejut. Jangan-jangan kamu mencabut paksa alat infus itu ya Dewa? Tanya Mela. Dewa hanya tersenyum dan menggugupkan kepalanya saja. Ya Allah, ya sudah tante akan baik tidak kan dokter dulu dan mengambil pakaian ganti untukmu, ucap Mela yang langsung keluar dari ruangan rawat Ara. Mas, kenapa harus dilepas infusnya? Kan jadi berdarah seperti itu, ujar Ara. Aku risih memakai infus, jawab Dewa. Ara hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar melihat Dewa. Sayang, coba deh kamu lihat anak kita, dia ampan ya, sama seperti papanya, ucap Dewa sambil memperhatikan wajah anaknya yang dadi gendongannya. Ya dia tampan sepertimu, jawab Ara sambil tersenyum senang. Ada rasa bahagia tersendiri saat melihat suaminya mengendong buah hati mereka sambil tersenyum. Ya Allah ya Rob, terima kasih sudah mendengarkan doa-doa hamba selama ini, terima kasih sudah mengembalikan ingatan Mas Dewa, dan terima kasih sudah memberikan kami anugerah seorang anak yang begitu tampan dan sempurna. Semoga kami selalu bersama dan selalu bahagia, amin, doa Ara dari dalam hati. Kini Dewa telah membersihkan diri dan ia sudah berganti pakaian dengan rapi. Dewa langsung mengendong anaknya lalu segera mengazaninya. Di sela Dewa mengazani anaknya, air matanya tak bisa berhenti mengeluarkan air matanya. Saking ia bahagianya bisa mengazani buah hatinya. Ara dan yang lainnya pun juga ikut meneteskan air matanya saat melihat Dewa mengazani anaknya. Aku gak ngangka kalau Dewa yang terkenal dengan ketua mafia terkejam bisa mengazani anaknya, gumam Sean dari dalam hati yang kagum dengan Dewa. Wah kakak Dewa hebat banget bisa mengazani anaknya, kira-kira nanti aku bisa tidak ya mengazani anakku, kok aku mikir anak ya, calon istri aja belum ada, gumam Diego sambil mengaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Ternyata ada berkah di balik kecelakaanmu kemarin nak. Kamu sekarang sudah bisa azan dan hafiz Quran lagi, batin Bram tersenyum senang. Tante bangga padamu Dewa, maaf selama ini tante tidak pernah melihat kehebatan kamu, batin Mela. Kau selalu hebat dan terbaik bos, aku bangga padamu, batin Satria. Terima kasih ya Allah, atas hadiah yang engkau berikan kepada hamba, gumam Ara dalam hati. Semoga nanti kamu jadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuamu ya nak, bisik Dewa di telinga anaknya, setelah ia mengazani anaknya. Bram langsung mendekat ke arah Dewa, Bram juga menepuk-nepuk bahu Dewa sambil tersenyum. Papa bangga padamu nak, kata Bram kepada Dewa. Terima kasih pa, jawab Dewa sambil tersenyum. Setelah pulang dari rumah sakit, maukah kamu mengajari papa mengaji? Tanya Bram dengan penuh harap. Tentu saja bisa pa, dengan senang hati aku akan mengajari papa, jawab Dewa dengan senang saat papanya memintanya untuk mengajarinya mengaji. Aku juga mau dong kakak, ujar Diego. Baiklah, nanti aku akan mengajarimu juga Diego, jawab Dewa. Terima kasih kak, kata Diego dengan senang.
Apa aku boleh ikut belajar? Tanya Sean dengan ragu. Dewa langsung melihat ke arah Sean yang saat ini tengah berdiri di samping Mela. Sejenak Dewa terdiam saat melihat Sean. Dewa, Sean sudah mengakui kesalahannya, dan dia sudah meminta maaf atas kesalahannya. Dia juga sudah menyesalinya dan dia juga sudah berubah. Tak seperti dulu lagi, ucap Mela yang memberitahu kalau Sean sudah berubah, karena Mela takut kalau Dewa masih marah dengan Sean. Ya nak, Sean sudah berubah, dan sudah 9 bulan ini dia menjaga Ara dan selalu memenuhi masa ngidamnya Ara, ucap Bram menimpali. Ya kak, apa yang dikatakan oleh Tante Mela dan Om Bram benar, selama kakak tidak ada Sean lah yang menjaga kakak ipar dan selalu memenuhi setiap keinginan ngidamnya kakak ipar. Sampai ia rela digigit semut satu sarang demi mengambilkan buah mangga muda keinginan kakak ipar, kata Diego yang menceritakan pengalaman saat dirinya dan Sean digigit semut karena mengambilkan buah mangga untuk Ara. Dewa langsung menyerahkan anaknya kepada sang papa, ia berjalan ke arah Sean dengan muka datarnya. Semua orang yang ada di sana langsung berubah panik dan takut kalau Dewa akan menyakiti Sean. Dan Sean pun sepertinya sudah siap menerima apapun yang akan dilakukan oleh Dewa kepadanya. Tiba-tiba Dewa langsung memeluk Sean sambil menepuk-nepuk bahu Sean. Terima kasih telah menjaga anak dan istriku dengan baik, selama aku tidak ada di sampingnya, ucap Dewa. Semua orang yang ada di sana merasa terkejut dan lega, saat Dewa memeluk Sean dan mengatakan terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi tugasku untuk menjaga keponakanku dan istri saudaraku, jawab Sean sambil membalas pelukan Sean. Tak lama pelukan itu pun terlepas, mereka langsung bercanda tawa bersama, dan menceritakan keadaan markas dan keseharian mereka saat Dewa tidak ada. Sudah beberapa hari Ara dirawat di rumah sakit, kini Ara sudah diperbolehkan pulang. Dewa telah membeli sebuah rumah yang tak jauh dari pondok pesantren untuk mereka tinggali selama mereka ada di kota. Kini mereka sudah berada di rumah itu. Ini rumah siapa mas? Tanya Ara bingung sambil melihat-lihat kemewahan rumah itu. Ini rumah kita, aku baru membelinya beberapa hari yang lalu, untuk kita tinggali selama di kota ini, jawab Dewa. Wah, rumahnya bagus. Aku suka, ujar Ara yang menyukai rumah yang nyaman dan tak terlalu besar. Syukur kalau kamu menyukainya, kata Dewa yang ikut merasa senang kalau Ara menyukainya. Apa kita juga akan tinggal di sini, selama kami di sini? Tanya Sean yang melihat-lihat rumah yang Dewa beli tak terlalu besar. Ya, tapi kalian bertiga satu kamar ya, Karen di rumah ini cuma ada 4 kamar. Yang satu aku dan Ara, yang satunya untuk papa, dan yang satunya untuk Tante Mela. Nah kamar terakhir untuk kalian, ucap Dewa menjelaskan. Satria, Sean dan Diego saling pandang saat mereka akan tidur di tempat yang sama, seolah-olah mereka enggan kalau harus satu kamar bertiga. Sudahlah terima saja, jika kalian tidak mau bertiga, salah satu di antara kalian tidur denganku, ujar Bram. Kau saja yang tidur dengan paman, ucap Diego menunjuk Sean. Tidak, lebih baik Satria saja, ujar Sean menunjuk Satria. Loh kok aku, kenapa tidak kalian berdua saja yang tidur dengan tuan besar, kata Sean sambil menunjuk dirinya sendiri. Sudah jangan pada ribut, sebaiknya kalian segera hompimpa siapa yang kalah dia akan tidur dengan papa, usul Dewa. Kok yang kalah? Kenapa tidak yang menang saja, ujar Bram. Ya terserahlah, pokoknya siapa yang warna tangannya berbeda sendiri dialah yang akan tidur dengan papa, keputusan Dewa mutlak tak bisa diganggu-gugat. Sean, Satri, dan Diego pun mulai melakukan hompimpa. Diego dan Sean menunjukkan telapak tangannya sedangkan Satria menunjukkan punggung tangannya. Nah, kau yang beda sendiri. Berarti kau yang akan tidur dengan paman, kata Diego menunjuk tangan Satria. Ya kau yang akan tidur dengan paman, ujar Sean menimpali. Apa hompimpanya tidak bisa diulang, tanya Satria yang merasa sungkan jika harus tidur dengan tuan besarnya.
Kenapa kau meminta ulang? Apa kau tidak mau tidur denganku? Tanya Bram yang hendak marah. Mau kok tuan, saya akan tidur satu kamar dengan Anda, ucap Satria dengan cepat agar Bram tak marah.